Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan sama-sama melihat berbagai fenomena yang disebutkan di dalam Al-Quran, untuk kemudian kita ambil pelajaran atau mentadaburi, kita ambil pelajaran bagi kehidupan kita, bagi diri kita, yang harapannya mudah-mudahan kualitas keimanan kita kepada Allah semakin baik, kualitas ketakwaan kita kepada Allah juga semakin bagus, yang pada akhirnya mudah-mudahan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat juga bisa tercapai. Karena memang itulah cita-cita tertinggi kita seharusnya, bagaimana agar kita bisa berbahagia hidup di dunia ini dan juga bisa berbahagia hidup ketika nanti sudah masuk ke alam akhirat, alam yang tiada berujung, alam yang sepenuhnya berada di dalam kekuasaan dan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hakim pada hari itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada zat yang memberikan rahmat dan kasih sayang serta siksa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di hari yang pada hari itu Allah adalah segala-galanya di hadapan manusia, kita minta, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya ketika kita berada di alam dunia ini, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Hasr, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini perintahnya mutlak kepada siapa saja. Kalau di hatinya ada keimanan kepada Allah, maka persiapkanlah diri dengan ketakwaan. Takwa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, allazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan yang datang membawa kebenaran yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan orang-orang yang membenarkannya. Nah, berarti orang-orang yang seiman, yang sejalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa dalam artian sesungguhnya adalah mengamalkan segala sesuatu yang diajarkan, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan kita perjuangkan sehingga mudah-mudahan ketika kita masuk ke alam akhirat yang memisahkan kita dengan alam dunia, itu kematian, kita mudah-mudahan berada dalam kesejahteraan dan kebahagiaan insyaallah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita
termasuk ke dalam golongan yang akan berbahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dalam keadaan sejahtera, dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, lalu kemudian dipertemukan ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita dalam program Tadabbur Al-Quran akan mencoba untuk mentadabburi atau mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ya. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat yang ke-148 hingga yang ke-150. Ya, ada 3 ayat di mana esensi dari ayat ini adalah bagaimana kita menghidupkan spirit Masjidil Haram sebagai kiblat bagi kita kaum muslimin. Untuk lebih lengkapnya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-148 hingga yang ke-150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatu huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah illa alladhina zalamu minhum fala tahshawhum wahshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Itu 3 ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-148, 149, 151. Nah, sebelum kita masuk membahas ya mengenai apa yang sebetulnya bisa kita tadabburi, kita pelajari, kita ambil hikmah dari ketiga ayat ini, kita simak dulu artinya ya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bagi setiap umat, kata Allah Subhanahu wa taala, ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, ya, fastabiqul khairat, ya, maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Ya, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ya, kenapa? Karena ada hari di mana pada satu masa Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Mau tinggal di gua, mau tinggal di gunung, mau tinggal di kota, mau tinggal di bawah batu sekalipun, mau tinggal di bawah laut sekalipun, ya. Mau tinggal di bulan sekalipun, kalau kita manusia, kita punya kiblat ya, yang Allah perintahkan ya, untuk kita menghadap kepadanya, ya, untuk kemudian kita berlomba-lomba berbuat kebaikan ya, atas dasar konsep kiblat itu tadi. Lalu kemudian kata Allah, dimanapun kita berada di dunia ini, pasti Allah akan mengumpulkan kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah itu maha kuasa. Sekalipun jasad kita dimakan ikan, sekalipun jasad manusia itu dibakar menjadi debu, ya diterbangkan, dibuang ke laut dan sebagainya, tetap saja ya, sudah terpecah-pecah sekalipun ya abu kita, debu kita ya. Mungkin daging kita, tulang kita dimakan cacing, dimakan makhluk tanah, tetap kata Allah ya, semuanya nanti akan Allah kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian Allah menekankan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Di ayat yang ke-148 Allah mengatakan kiblat. Ada satu tempat posisi di mana kita diperintahkan Allah untuk menghadap kepadanya. Dan setiap umat punya.
Nabi Allah Musa punya Baitul Maqdis. Ketika di Mesir beliau juga menjadikan Allah menjadikan rumah Nabi Allah Musa sebagai kiblat Bani Israel. Kemudian hijrah dari Mesir ke Palestina, lalu kemudian di situ dibangun juga satu tempat yang kemudian itu jadikan sebuah kiblat. Sampailah zaman pada masanya Rasulullah SAW, maka kemudian Allah memalingkan kiblat manusia dari Baitul Maqdis, kemudian berpaling ke Baitullah, Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, maka kemudian Allah berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun engkau, ketika itu kalimat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, sampailah kepada kita. Wa min haitsu kharajta, dari manapun kamu keluar, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Dan sesungguhnya perintah menghadapkan diri kita berkiblat ke Masjidil Haram, lal haqqu min rabbik, itu ketetapan dari Allah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah tidak akan luput menghisab, melihat segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh setiap manusia. Semuanya ada catatannya, semuanya Allah saksikan. Lalu kemudian di ayat yang ke-150 Allah mengatakan wa min haitsu kharajta, diulang lagi, wa min haitsu kharajta, dan dari manapun kamu keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu itu ke Masjidil Haram, wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kamu berada setelah keluar dari Masjidil Haram itu, fawallu wujuhakum satrah, tetap hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram itu, li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, agar itu agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzina zalamu minhum fala tahsyauhum wahsyauni, kecuali orang-orang yang memang zalim di antara mereka, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, kata Allah. Wali utimma ni'amati alaikum wa la'allakum tahtadun, dan karenanya kemudian Allah katakan agar aku menyempurnakan nikmatku kepada kalian dan agar kalian mendapatkan petunjuk. Sahabat yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, ini kalau kita berbicara kiblat kaum muslimin, yaitu Baitullah, Masjidil Haram, yang di dalamnya ada Ka'bah. Tentu ini adalah satu harapan, cita-cita bagi setiap kaum muslimin, di penjuru dunia manapun yang namanya kaum muslimin pasti punya harapan, punya kerinduan ingin mengunjungi Masjidil Haram, ingin menghadap langsung, bahkan ingin menyentuh langsung Baitullah, Ka'bah. Oke, kalau kita jamaah haji, kalau kita perhatikan haji dan umrah lah. Kalau kita perhatikan sebelum Covid terutama area area Baitullah itu padat. Orang bukan hanya menuju ke satu titik yaitu Hajarul Aswad, tetapi juga menyebar ke seluruh dinding-dinding Ka'bah. Tidak sedikit yang kemudian meratap, menangis, mengusap-usap Ka'bah, padahal itu memang tidak dianjurkan di dalam syariat. Tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW yang kemudian memberikan contoh Rasulullah nangis-nangis meratap-ratap di dinding Ka'bah gitu, atau mengusap-usapkan, nggak ada. Paling jauh kalau berbicara Ka'bah Rasulullah kemudian mencium Hajarul Aswad dan menyentuh rukun Yamani.
Itu saja, ya. Tidak ada kemudian amalan di luar itu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ala kuliah di luar pembahasan itu, kalau kita lihat bagaimana ya kaum muslimin di seluruh dunia merindukan ya agar diri mereka ya, agar mereka bisa berziarah ya, mengunjungi Baitullah. Bahkan ya tidak sedikit ya, yang kalau sudah sampai ke Baitullah kemudian punya kerinduan untuk kembali lagi. Ya, nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Bahkan ada yang kemudian memutuskan menjadi ya, berpindah ke warga negara ini. Dari dulu ya para ulama kita banyak tuh. Makanya dalam sejarahnya ya imam-imam kemudian para pendidik ya di Masjidil Haram itu banyak juga ulama-ulama asal dari Nusantara ya. Syekh Yasin Al-Fadani misalnya, orang Padang gitu. Ya. Syekh Yasin Al-Minangkabawi, Ahmad Khatib Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi misalnya. Ya, itu kan juga orang Indonesia ya. Dan banyak lagi lah ya. Nah, ini menunjukkan betapa kaum muslimin ya, dimanapun mereka berada, terutama yang tinggal di luar tanah suci, ya itu punya kerinduan yang luar biasa untuk mengunjungi Baitullah. Tidak heran kemudian kalau kita perhatikan ya, saking rindunya kaum muslimin untuk bisa datang ya, dan beribadah di Baitullah. Kalau kita lihat daftar hajinya sudah panjang antriannya di Indonesia ya. Sudah puluhan tahun ya, saya di Depok saja sudah masa tunggunya sekitar 20 tahun ya, bahkan ada yang sebut 25 tahun. Nah, itu masa tunggunya. Belum lagi kalau kita perhatikan bagaimana umroh ya. Setiap hari ya, kalau kita lihat bandara ada aja ya, jamaah umroh ya, di setiap bandara. Tidak hanya bandara di Jakarta ya. Pokoknya kalau ada penerbangan internasional, bahkan kalau nggak ada penerbangan internasional pun tetap jamaah umroh kelihatan. Mereka akan pergi ke kota-kota yang bisa mengantarkan mereka langsung ke tanah suci. Jadi bisa kita perhatikan ya, bahkan bisnis umrah ini termasuk bisnis yang digeluti ya oleh banyak pihak, dan tidak hanya kaum muslimin, banyak juga ya pemilik travel umrah itu orang-orang non muslim, mereka mendapatkan bagian juga itu. Bahkan ada di antaranya kemudian menjadi muslim gara-gara ngurusin biro haji dan umrah. Ada di cerita di mana ya, di Surabaya apa di Jogja ya. Ada seorang mu'alaf yang masuk Islam gara-gara ya beliau mengurus ya bisnis, terjun ke bisnis travel ya umrah. Alhamdulillah yang mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan imannya, iman Islamnya ya. Nah, ini sebagai sebuah gambaran. Kalaulah tidak dibatasi pandemi ya, Masjidil Haram itu penuh terus. Ya, karena ada pandemi lah kemudian ada pengurangan, ya, pengosongan dan sebagainya. Bahkan sekarang ya tidak boleh untuk kemudian bersentuhan langsung dengan Ka'bah ya. Dan itu menunjukkan betapa ya, kerinduan kita untuk beribadah di Masjidil Haram tidak akan pernah padam. Walaupun misalnya secara administrasi ya masjid itu dikelola oleh orang-orang yang kita tidak orang-orang yang mungkin berbeda mazhab fikih ya. Bahkan sebagian orang menggelarnya sebagai Wahabi gitu ya. Ulama-ulama dari Saudi yang ya, imam-imam Masjidil Haram itu disebut sebagai ulama orang-orang Wahabi kan, orang gitu ya, orang yang enggak suka gitu. Ya. Tapi tetap meskipun kita tahu itu yang urusnya Wahabi gitu ya, itu yang urusnya orang yang mazhabnya beda dengan kita, tetap kerinduan kita untuk datang ke Baitullah, ke Masjidil Haram tidak padam, tidak mati. Kita tetap ingin datang ke masjid itu. Ya, keinginan kita untuk ikut sholat berjamaah ya di Masjidil Haram juga tidak surut meskipun kita tahu imamnya beda mazhab fikihnya. Ya. Beda dengan mazhab fikih kita di tanah air misalnya. Tetap saja ya kalau berbicara sholat berjamaah di Masjidil Haram kita ingin ya, kita selalu ingin ikut berjamaah ya, mengikuti imam sholat langsung menghadap Ka'bah begitu
Ya, walaupun imamnya berbeda mazhab dengan kita. Bahkan ya keikhlasan kita untuk bermakmum dengan imam Masjidil Haram juga tidak berkurang sekalipun ya kita tahu ya, baca basmalahnya nggak kedengeran. Ya, kalau setelah takbiratul ihram dan Allahu Akbar, kalau di Masjidil Haram kan langsung Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim sampai akhir ayat. Bismillahnya nggak kedengeran, bukan mereka nggak baca Bismillah ya, Bismillahnya jahar, ya, Bismillahnya itu tidak terdengar. Sekalipun ya begitu, subuhnya tidak kunut, ya kan ada di antara kita mayoritas kaum muslimin di Indonesia kan, itu kalau subuh ya pakai kunut, ya bahkan ada yang kalau nggak misalnya lupa kunut ya dia sujud sahwi. Yes, nah, dan dia tahu di Masjidil Haram itu nggak ada kunut subuhnya. Tapi tetap ikhlas bermakmum kepada imam yang subuhnya nggak kunut. Bahkan mungkin di antara kita yang meributkan ya bilangan sholat rakaat tarawih misalnya. Di kita misalnya ada yang kekeh dengan jumlah 11 rakaat begitu kalau tarawih. Ya, hadisnya jelas ya dari Rasulullah 11 begitu. Tarawih dan witir gitu. Tapi tetap kalau sudah di Masjidil Haram umrah misalnya di bulan Ramadan ya di sana kan tarawihnya 20 rakaat. Dengan witir 3 jadi 23. Ikhlas tuh ya bermakmum kepada mereka sampai tuntas malah begitu kan, nggak dibatasi dengan 11, padahal di tanah air mungkin bisa saja ngotot ya. Ikut jamaah 20 tetapi begitu masuk ke habis 10 rakaat pulang gitu kan. Tapi kalau di Masjidil Haram ngikut terus sampai tuntas. Keikhlasan kita untuk bermakmum kepada imam yang berbeda ya, cara sholatnya pun berdasarkan mazhabnya kita ikhlas. Bahkan lebih dari itu kalau kita berbicara Masjidil Haram ya, semangat ukhuwah Islamiyah ya, atau persaudaraan sesama muslim itu begitu terpelihara ya. Ya, setiap kita masuk ke pintu-pintu Masjidil Haram yang banyak itu, ketika itulah kemudian semangat ukhuwah Islamiyah kita terjaga, terpelihara, bahkan muncul ya. Enggak ada ya kemudian sepertinya gitu ya keusilan kita yang biasa suka meributkan perbedaan ya, kalau di tanah air ya, beda dikit aja jadi ribut, jadi masalah gitu di masjid. Tapi kalau sudah masuk Masjidil Haram yang masuk ke pintu-pintu Masjidil Haram, keusilan kita tuh hilang. Kita nggak usil lagi sama orang gitu ya, yang sholatnya nggak beda dengan kita, yang cara apanya ya ruku dan sujudnya berbeda dengan kita ya. Gerakan-gerakan sholatnya agak sedikit beda ya. Biasa kan ada yang jari bab jari aja ya, ada yang jarinya diam, ada yang jarinya digerak-gerakkan, ada yang dari awal sampai akhir gerak, ada yang geraknya sebentar doang gitu ya. Apalagi ada yang diam saja, ada yang diangkat jarinya dari mulai duduk tahiyat sampai akhir, ada yang begitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat begitu. Macam-macam dari jari aja gitu. Karena itu jadi bahan usilan itu. Keusilan kita melihat orang ya, di sebelah kita kok jarinya digerak-gerakin, kita diam aja misalnya. Itu jadi persoalan. Tapi ketika masuk ke Masjidil Haram itu enggak ada. Itu hilang. Ya otomatis redup dan hilang entah kemana itu keusilan-keusilan itu. Bahkan kebencian kita ya, kebencian yang sering muncul di tanah air karena masalah khilafiyah misalnya. Jadi ya persoalan kunut enggak kunut, persoalan bismillah zahar enggak zahar apa sir ya. Maaf di sana itu di Masjidil Haram kan basmalahnya sir ya. Di kita basmalahnya ada yang zahar keras begitu. Itu kan jadi masalah khilafiyah itu. Kadang-kadang kan ada orang yang benci gara-gara persoalan itu. Enggak mau makmum, pernah rame ya, ada masjid di mana itu ya. Yang kemudian viral juga itu ya. Ada orang-orang ya jamaah yang kemudian tidak mau ngikut salat. Karena imamnya itu tadi ya, dalam tanda kutip ya, berbeda dengan mereka.
Nunggu selesai dulu bikin jamaah kedua. Itu kan karena masalah kebencian hilafiyah. Atau masalah pribadi ya, ribut sama merebutnya, ribut sama pengurus masjidnya, ya. Yang nggak suka sama pengurus masjidnya begitu kan. Lalu kemudian membuat kita ya tidak tidak mau ke masjid dan sebagainya. Tetapi ketika di sana, walaupun kita tahu ini masjid diurus sama orang yang beda dengan mazhab kita, kita tahu bahwa masjid ini gitu ya, misalnya ketika masuk ke dalam masjid ada orang dengan sama kita yang ada masalah dengan orang mungkin ya, tersenggol, terpukul apalah begitu ya, atau mungkin kita tahu ya waktu pergi haji bareng, waktu umrah bareng, ternyata dalam rombongan kita tahu ada orang yang kita tidak sukai ya, katakanlah dalam tanda kutip bermusuhan dengan dia, tahu-tahu datang sama-sama ke Masjidil Haram, mau tuh nggak jadi balik kanan apa kan, kadang-kadang ada juga ya di tempat kita di tanah air, ada yang musuhan begitu ketemu di masjid ya, yang satu balik kanan nggak jadi ke masjid. Tapi di tanah suci di Masjidil Haram nggak ada. Walaupun kita tahu orang yang kita tidak suka itu dia sama-sama sholat di masjid, kita nggak kemudian diputuskan saya mau balik kanan, mau ke hotel aja soalnya ada musuh saya, nggak ada. Kebencian itu hilang, berganti menjadi rasa maaf, saling menghormati dan memaklumi. Ya, tersenggol, terpukul misalnya, terdorong, ya, tergencet kalau di itu di di area-area ring 1, ring 2, ring 3 ini di depan Ka'bah. Kalau sholat dijepit, saya berapa kali itu nggak muat ya, udah lagi enak-enak ya masuk lagi orang set gitu kan. Kita lagi udah posisi udah enak deh gitu kan, udah nyaman, masuk orang slip. Ya. Akhirnya kita kejepit, takbir aja susah. Nggak ada tuh kita marah sama orang sebelah. Ya, kali kita bilang kamu nggak tahu diri banget sih gitu. Nggak ada. Walau kalau di tempat kita kalau udah begitu-gitu jadi bahan ribut itu. Ya, bisa jadi tonjok-tonjokan, tapi di sana nggak ada. Kebencian itu hilang, kita maklum. Muncul kemakluman kita. Ya. Udah berbagilah ya, nggak walaupun sempit-sempit nggak apa-apa. Ada rasa kemakluman dan ada rasa menghormati muncul di sana. Dan di Masjidil Haram kita tidak alergi ya dengan mereka-mereka yang kita sebut kadang-kadang ya kalau kita kan ada istilah-istilah ya kita berikan kepada orang-orang tertentu begitu ya yang berafiliasi ke mazhab-mazhab tertentu ya. Ada yang menyebut tuh ya grupnya celana cingkrang ya. Tuh grupnya bercadar, tuh kaum sarungan begitu ya. Itu orang yang suka pakai serban itu tuh yang si jidatnya hitam kan itu kan ya, itu yang jenggotnya jembros tuh yang kumisnya lebat tuh yang klimis ya, itu kan ada itu istilah-istilah itu. Nah di Masjidil Haram ya kita ya, jamaah ya mereka nggak alergi ya, kita tahu mau kayak gimana bentuk orang ada semua tuh yang celananya cingkrang ya, yang gamisnya yang pakai gamis, yang pakai lepis gitu ya, yang pakai sarung, yang nggak pakai sarung gitu kan, yang sarungnya di atas mata kaki, ada yang sarungnya nyengser gitu, ada semuanya. Tetapi kemudian kita tidak alergi, yang pakai cadar juga banyak, kita nggak alergi. Kalau di Indonesia kan di tanah air kita kadang-kadang kita alergi, ada orang-orang yang alergi dengan perempuan-perempuan bercadar gitu. Tapi ketika di sana alergi kita itu hilang. Alergi dengan orang yang jidatnya hitam begitu ya. Kalau ketemu suka nyinyir begitu kadang-kadang, tapi di sana tuh hilang. Ya. Jadi kealergian kita tentang masalah-masalah itu kemudian hilang, sirna. Ya. Ya, kita bisa menerima ya, siapapun bagaimanapun bentuk wajah mereka, penampilan mereka, kita tidak masalah. Bahkan saya rasa ini kalaulah di Masjidil Haram disediakan ya kotak amal, kan sekarang nggak ada ya kotak amal di sana. Ya, atau mungkin ada open donasi gitu ya, misalnya ada spanduk ya, kaum muslimin seluruh dunia ya silakan kalau berimpak untuk Masjidil Haram salurkan di nomor sekian rekening. Kalaulah itu ada, kan sekarang nggak ada ya, karena semua keperluan Masjidil Haram itu sudah ditekel oleh keluarga kerajaan Arab Saudi. Bahkan Sultan Brunei Darussalam sekalipun ya ketika minta slot untuk memberikan dana pembangunan Masjidil Haram nggak dikasih.
Di Asia Tenggara ini kan Sultan Brunei kan orang yang paling kaya gitu. Bahkan masuk dalam jajaran ya orang terkaya di dunia juga. Dia pengen itu ya menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjidil Haram. Nggak diterima, ditolak. Semuanya dikup oleh keluarga kerajaan Arab Saudi. Kalaulah dibuka misalnya open donasi, saya yakin ya, semua kaum muslimin ya, lintas negara, lintas mazhab, lintas aliran pemikiran, lintas partai, lintas ormas akan berlomba-lomba untuk memberikan infak terbaiknya ke Masjidil Haram. Walaupun tahu yang ngurusnya orang Wahabi gitu ya, walaupun tahu nanti yang ngurusnya orang Syafi'i misalnya ya, walaupun tahu nanti ternyata pengurusnya turunan zuriat Rasulullah ya para habaib misalnya, kita nggak, itu kan pernah terjadi ya dulu. Makkah itu dikuasai pernah dikepalai oleh Syarif ya. Syarif itu kan Habib ya kalau di kita. Nah, itu saya bisa prediksi bahwa siapapun pasti akan memberikan infak terbaik. Nah, ketika kita melihat fenomena Masjidil Haram seperti itu adalah sebuah gambaran bagaimana fungsi dan peran masjid. Ya, bagaimana masjid menjadi tempat yang menyatukan, bagaimana masjid menjadi tempat yang dipenuhi oleh rasa hormat dan ketakziman kepada Allah. Ya, kan itu kebaikan-kebaikan semua begitu ya. Nah, secara pribadi kenapa itu bisa muncul di Masjidil Haram? Ya, kenapa itu tadi ya, tidak ada alergi, kemudian kita bisa saling menghormati, saling memaafkan, ikhlas bermakmum dengan siapapun imamnya begitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Secara pribadi saya katakan ya, karena itu ya, disebabkan adalah bahwa setiap orang yang datang ke Masjidil Haram ya, untuk beribadah ke Masjidil Haram itu punya spirit yang sama. Apa spiritnya? Sadar bahwa diri kita sedang berada di Baitullah. Ya, Baitullah itu bahasa Arab, bahasa kita artinya rumah Allah. Setiap yang datang ke sana sadar kita ini sedang datang dan berkunjung ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Spirit yang sama. Maka kemudian yang dipandang oleh kita ketika datang ke Baitullah ya Allahnya, sang pemilik rumah. Yang kita pandang itu Allahnya, bukan rumahnya, bukan yang mengelola rumahnya, bukan pengurus rumahnya, atau tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Yang kita pandang itu Allah. Siapapun tamu yang datang tidak kita persoalkan. Siapapun yang mengurus rumah itu kita tidak persoalkan. Karena yang kita hadapi, yang kita pandang adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, zat sang pemilik rumah itu, yang di dalamnya ya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan segala bentuk sifat tercela, segala bentuk permusuhan, keributan dan perpecahan. Allah haramkan. Kita tahu Allah mengharamkan itu. Maka kemudian karena kita memandang Allah ketika kita masuk ke Baitullah, masuk ke Masjidil Haram, ya, segala kita menjaga diri kita dari sifat tercela, kita menjaga diri kita dari permusuhan, ya, keributan dan perpecahan ya, ketika kita beribadah di Masjidil Haram. Nah, sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, spirit inilah yang kemudian seharusnya disadari oleh setiap kaum muslimin ya, ketika mereka keluar dari Masjidil Haram. Saya yakin ya di Indonesia ini banyaklah ya alumni haji, alumni umrah. Nah, kalau kita perhatikan ya, mungkin kalau di sensus ya, saya yakin persentasenya besar ya, jumlah kaum muslimin di Indonesia yang sudah menginjakkan kakinya di Masjidil Haram. Persentasenya pasti besar. Dari 270 juta jiwa, kemudian 90% yang muslim gitu kan. Saya yakin dari 90% muslim ini ya 50%-nya itu ya di Indonesia itu sudah pernah menginjakkan tanah suci. Sudah pernah umrah ya, bahkan ada yang sudah berkali-kali begitu. Hajinya sudah sekian kali, umrohnya sudah sekian kali. Nah, seharusnya ya bagi mereka yang sudah pernah datang ke Masjidil Haram dan merasakan suasana tadi yang saya katakan itu,
maka seharusnya spirit itu sama ketika kita keluar dari Masjidil Haram kembali ke tanah air. Ya, apakah kita pulang umroh, apakah kita pulang haji, atau kita datang pulang dari sekedar ziarah, kan ada juga yang ke sana itu kerja ya. Ya, bekerja sebagai apa, atau mungkin memang ada kunjungan kenegaraan ya, mampir ke Masjidil Haram, kan ada yang begitu. Maka begitu keluar dari Masjidil Haram sebagaimana Allah sebutkan tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-150, wa min haitsu kharajta, dan dari manapun kamu keluar. Sudah keluar aja dari Masjidil Haram gitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka tetapkanlah, hadapkanlah, palingkanlah wajahmu itu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kamu berada. Ya, baru keluar tetap spiritnya sama, menghadapkan wajah ke Masjidil Haram, dan ketika sudah berada di tanah air dimanapun kita berada sama perintahnya, fawallu wujuhakum satrah, hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Nah, sayangnya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, nah berbicara mengenai ayat ini ya, kalimat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram ya, menghadapkan wajah ya, ke Masjidil Haram dalam ayat tersebut seringkali dimaknai sempit ya, dalam sudut pandang fikih saja, yaitu ya ketika kita sholat, ketika kita berdoa ya, mungkin ketika kita tidur, atau mungkin ketika kita baca Quran ya, ya secara kaidah fikihnya menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Baitullah. Ya sebatas itu, selesai gitu kan. Jadi ayat ini dimaknai singkat saja. Oh, itu maksudnya ayat itu yang menyuruh kita untuk menghadap ke kiblat kalau beribadah. Sebatas itu. Ya. Tetapi kemudian kita lupa menyadari bahwa perintah ini ya, lebih dari sekedar itu. Ya, kembali kepada pembahasan tadi ya, bagaimana Masjidil Haram itu bisa hidup bergerak ya. Bagaimana berbagai aktivitas yang ada di dalamnya, bagaimana sikap kaum muslimin ketika berada di dalamnya. Spirit inilah yang kemudian seharusnya kita pelihara dan kita jaga ketika kita keluar dari Masjidil Haram. Jadi berbicara tadabbur Al-Quran mengenai ayat ini ya, surah Al-Baqarah yang ke-150 ini, maka sejatinya ya, menghadapkan wajah ini ya, menghadapkan wajah ke Masjidil Haram ini memiliki implementasi dan implikasi yang sangat luas. Ya, bukan hanya menghadapkan wajah tubuh kita saja, tetapi yang dimaksud di situlah menghadapkan segala bentuk pemikiran kita ke sana, pola pikir kita ke sana, berbagai pertimbangan kita ke sana, cara kita bersikap dengan orang bagaimana ketika kita bersikap di Masjidil Haram. Ya, begitu. Apa yang muncul dari diri kita ketika kita berada di Masjidil Haram, apa yang dilakukan, itu yang kemudian menjadi patokan kita ketika kita sudah berada di tanah air. Ketika kita memasuki masjid-masjid Allah dimanapun berada. Ketika itu kemudian kita pahami, ya, maka dampaknya akan besar kepada persaudaraan, perdamaian, persatuan kaum muslimin, ya, yang pada akhirnya kemudian ya, mengarah kepada kegemilangan umat Islam itu sendiri. Maka dalam makna yang luas ayat ini seharusnya memberikan pesan ya. Ayat itu memberikan pesan kepada kita ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Ya, dari manapun kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu. Hadapkanlah dirimu, ya bukan hanya wajah tubuh fisik kita ini, tetapi jiwa kita juga kita hadapkan ke Masjidil Haram. Dimanapun kita berada. Maka pesannya adalah kepada siapapun yang pernah mengunjungi Masjidil Haram ya, sekeluarnya dari Masjidil Haram itu ya, dimanapun dia berada, maka spiritnya harus tetaplah sama, tidak berubah. Ketika di Masjidil Haram dia begitu, ketika dia berada di rumah-rumah Allah atau masjid-masjid yang ada di segala penjuru dunia, sikapnya juga sama, tidak alergi dengan perbedaan, tidak suka membuat keributan karena masalah khilafiyah gitu ya, karena masalah perbedaan pandangan fikih dan sebagainya.
Ya, tidak mudah marah ketika saudaranya ya atau orang yang berada di dalam masjid membuat kesalahan. Sebagaimana kita berusaha ya untuk memaafkan orang yang berbuat salah ketika kita berada di Masjidil Haram. Keikhlasan kita bermakmum kepada siapapun begitu ya. Ya, ketika berada di dalam masjid itu kemudian itu muncul. Nah, prakteknya ya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan masjid-masjid Allah ya di tempat-tempat kita gitu ya, dalam bahasa yang mudahnya nih memahami atau tadabbur dari ayat ini adalah jangan lagi kita kaum muslimin yang pernah menginjakkan kaki di tanah suci, pernah beribadah di Masjidil Haram, ketika pulang dari sana lalu kemudian kembali ke masjid-masjid kita yang ada di tanah air ini, jangan lagi kemudian meributkan dan mempersoalkan ini masjid punya misalnya punya NU kah, punya Muhammadiyah kah, punya Persis kah gitu ya, atau punya Wahabi kah ya, atau kalau partai punya PKS kah, punya PKB kah, punya PDI sekalipun begitu ya, punya Gerindra, punya Demokrat ya, bahkan kan Perindo juga bikin masjid gitu ya, punya Perindo kah begitu ya, atau mazhab fikihnya berbeda, ini apakah mazhabnya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali. Tidak lagi kemudian itu kita persoalkan ketika kita beribadah dan punya konsep spirit ya, keinginan untuk memakmurkan masjid. Saya ingin memakmurkan masjid, maka jangan pandang lagi, jangan persoalkan lagi, oh ini masjidnya apa nih? Masjid Muhammadiyah apa punya NU? Oh punya Muhammadiyah misalnya, atau punya NU misalnya. Sebentar, ini yang ngurus ini yang bangun partai apa nih gitu ya. Tidak lagi dipersoalkan. Sebagaimana kita tidak mempersoalkan hal itu semua ketika kita berada di Masjidil Haram. Enggak kita persoalkan itu ya, di Masjidil Haram. Pandanglah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik masjid di tempat kita berada, yang memerintahkan kita agar kita tidak berpecah belah ya, agar kita tidak bermusuh-musuhan, agar kita tidak ribut ya, agar tidak kita kemudian gontok-gontokan ya di dalam masjid itu hanya gara-gara persoalan khilaf, persoalan perbedaan. Dan kemudian fokuslah kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai kaum muslimin agar kita menjadi hamba Allah yang bersaudara, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini dari Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, kata Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, ya janganlah kalian saling hasad, saling dengki ya, wala tanajasu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian saling menyakiti ya di dalam urusan muamalah. Wala tabaghadu, jangan saling bermarah-marahan. Wala tadabaru ya. Dan janganlah kalian saling saling membelakangi. Kan ada orang gitu ya, kalau ketemu buang muka, nah, itu dilarang Rasulullah SAW. Wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan suka menggunting dalam lipatan ya. Mentekel transaksi punya udah jelas transaksinya akan ya sama orang, sama sudah ada saudara kita ya, tetangga kita orang ya sama muslim, sudah ada ikatan perjanjian, lalu kemudian kita tackle ya, kita lipat, kita potong, itu nggak boleh ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana ya. Jadi hal-hal tercela yang menyebabkan permusuhan dan perpecahan tadi, kata Rasulullah SAW, jangan dibuat. Apa harapan Rasulullah SAW kepada kita umatnya? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini harapan Rasulullah. Jadi saya suka bingung kalau ada orang mengatakan saya mencintai Rasulullah tetapi kemudian sering mengumbar kebencian dan permusuhan kepada kaum muslimin. Lalu Rasulullah sendiri nyuruhnya apa? Kunu ibadallahi ikhwana.
Jadilah kalian orang yang beribadah kepada Allah dengan konsep bersaudara. Kalau kita ini sama-sama beribadah kepada Allah, maka jangan bermusuhan dalam ibadah kita kepada Allah, tapi seharusnya kita bersaudara. Kalau hari ini ada orang yang mengklaim kami pecinta Rasulullah, tetapi kemudian suka bermusuhan dengan sesama Muslim, bagaimana kita menghadap Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan ini, kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bahkan Rasulullah tegaskan, al-muslimu akhul muslim, seseorang yang sudah menjadi muslim dengan syahadatnya itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Di luar perbedaan mazhab, di luar perbedaan ormas, di luar perbedaan partai, sadari bahwa itu muslim dan dia adalah saudara bagi muslim. Yang konsekuensinya la yazlimuhu wa la yahzulhu, yang enggak boleh dizalimi, enggak boleh disakiti. Wala yakzibhu, ya bahkan tidak boleh juga kemudian kita hianati. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh kita menghina. Cuman gara-gara beda partai, beda ormas, ya lalu kemudian saling mencaci maki, enggak boleh. Rasulullah SAW sudah larang, ya. At-taqwa hauna, sampai Rasulullah mengatakan, ya, yang namanya takwa itu di dalam dada. Jangan kalian istilahnya berpikir dengan sholat, dengan sedekah, dengan zakat sudah bertakwa, padahal di dalam hatinya masih ada kebencian-kebencian, sikap-sikap. Jadi takwa itu sampailah ke dalam dada, hilangkan segala kebencian, permusuhan di dalam dada, sifat-sifat buruk di dalam dada kita. Nah, itulah namanya takwa sudah sampai ke dalam diri kita. Jadi kalau masih kemudian kan ada orang yang nauzubillah, kadang-kadang kita lihat ke masjidnya rajin, tetapi paling keras permusuhannya dengan kaum muslimin. Serbannya panjang kadang-kadang, tetapi kemudian paling suka menyinyir, paling suka mencela, menghina sesama muslim. Ini enggak boleh. Takwanya enggak sampai ke dalam dada. Bahkan Rasulullah dengan isyarat, bihasbi imri'im min syar'an ayah kira akhul muslim, ya. Rasulullah menegaskan terkait dengan apa yang beliau katakan tadi, cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Jadi jangan pernah merasa ketika kita mencela seorang muslim kita merasa fine saja, aman-aman saja. Rasulullah katakan, jangankan kita memukulnya, menghina saja, cukuplah kita kemudian merasa bersalah. Makanya kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, pernah ada satu riwayat menyebutkan beliau salah ngomong, gitu, ya. Lalu kemudian beliau nampak sahabat yang jadi lawan bicaranya tidak suka, dan beliau tersentak, sadar bahwa itu hal yang tidak disukai. Kemudian dia minta kepada sahabat itu balas. Saya tadi nyakitin kamu dengan omong, balas ya. Jadi dia nggak mau. Jadi betapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memahami apa yang Rasulullah katakan. Jangankan memukul, apalagi membunuh, gitu kan. Menghina saja cukuplah kita merasa berdosa ketika objek hinaan kita adalah sesama muslim. Maka benar Rasulullah mengatakan, kullul muslim ala muslimin, kullul muslim alal muslim haram. Ya, ingatlah, ya. Ya, setiap muslim atas muslim yang lain itu ada hal-hal yang diharamkan. Haram darahnya, ya, ditumpahkan, haram kehormatannya dilecehkan, ya. Haram hartanya dimakan tanpa seizin dia. Keharaman-keharaman itu harus kita perhatikan. Barulah kemudian, ya, kita masuk ke dalam kategori orang yang memenuhi harapan Rasulullah SAW. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Inilah, ya, tadabbur dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-148 hingga ayat yang ke-150, di mana itu tadi, ya, bagaimana kita bisa menghidupkan kembali spirit Masjidil Haram yang pernah kita kunjungi ketika kita sudah pulang ke tanah air, dimanapun kita berada. Spirit itu kita jaga, kita hidupkan, sehingga kemudian mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang berjasa atas terbentuknya persatuan dan persaudaraan kaum muslimin di tempat kita berada, ya, terlebih jika itu kemudian terwujud, ya, menjadi sebuah, ya,
kejayaan bersama kaum muslimin seluruh dunia, ya, kembalinya masa kegemilangan kaum muslimin yang selama ini kita rindu-rindukan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.